Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis tidak menolak ataupun menerima persyaratan Xiaoyan. Dia hanya mengirim Xiaoyan keluar dari gerbang kuno. Melihat ini, Yuyan cukup terkejut dan bertanya. Namun Xiaoyan menjawabnya dengan nada yang dingin. Sehingga Luya sangat kesal dengan sikapnya dan terus mengintimidasinya. Namun Yuyan malah memarahinya, bahkan menamparnya, yang membuatnya menjadi sangat bingung. Bagus, aku akan menunggumu di alam Dewa Iblis Abadi. Kamu harus kembali, kata Yuyan sambil tersenyum. Saat ini dia tampak seperti gadis kecil. Bisakah kamu memberiku peta bintang dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis? Saat ini Xiaoyan tampak tidak sopan. Bagaimanapun dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan avatar Juci. Jika tidak ada peta bintang, maka ini akan lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Yuyan tidak berkata apa-apa, tetapi langsung mengirimkan peta slip giok tentang dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang cukup detail. Apa yang kamu cari, seharusnya kamu dapat menemukannya. Setelah memberikannya, Yuyan segera berkata, "Terima kasih Puan Yuyan." Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya. "Kamu dan aku sudah saling jujur satu sama lain. Kenapa kamu begitu sopan?" Yuyan mengangkat tangannya. Saat Xiaoyan mendengar ini, mulutnya tiba-tiba bergerak. Selain Jonggu dan yang lainnya, orang-orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tampak aneh. Terutama Luya dan Wei Feng. Keduanya saling memandang, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini Xiaoyan terbatuk 2 kali dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera mengangkat tangannya. Kemudian kompas terbang yang diberikan oleh Yuyan muncul di kakinya. Terlepas dari tekstur kompas terbangnya, itu jauh lebih kuat dari apa yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja kecepatan ledakannya adalah yang paling mencengangkan, sehingga Xiaoyan langsung berubah seperti pelangi. Saat ini di atas kompas terbang, Xiaoyan kemudian duduk bersila dengan mata tertutup dan segera memasuki Taman Lingpu. Saat berada di Taman Lingpu, Xiaoyan menggali tanaman obat sebelumnya dan memeriksa apakah bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pemecah racun Tianling telah matang. Namun Xiaoyan tidak membutuhkannya sekarang, jadi dia tidak mengambilnya dan membiarkannya mencapai efek pengobatan tertentu. Tentu saja jika pil pemecah racun Tianling dimurnikan dengan bahan yang lebih berkualitas, maka efek pengobatannya akan lebih kuat. Selain itu, efektivitas pil pemecah racun Tianling dengan bahan seperti ini masih jauh dari cukup. Tentu saja selain bahan pil pemecah racun Tianling, Xiaoyan juga memperhatikan bahan obat untuk memurnikan pil tubuh dewa dan iblis. Dengan memurnikannya, mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak harta dari kesepakatan dengan nomor 7. Tentu saja sebelum itu terjadi, setidaknya dia harus mendapatkan kepercayaan nomor 7. Sebelumnya, Xiaoyan telah menyempurnakan pil tubuh dewa dan iblis, tetapi kesepakatan dengan nomor 7 adalah 3 pil dengan ketentuan 2 pil dibayar di muka.
Pada saat itu, Xiaoyan hanya memurnikan satu pil tubuh dewa dan iblis. Namun sekarang, bahan obatnya sudah cukup. Jadi dia merasa harus memurnikan 2 pil lainnya. Segera Xiaoyan keluar dari Taman Lingpu dan terlihat ada kuali obat yang muncul di depan Xiaoyan, disertai dengan api yang membumbung di atas kompas terbang dan terlihat berbagai bahan obat ditangguhkan. Memurnikan bahan obat ini sebenarnya tidak terlalu sulit, namun kualitas pil tubuh dewa dan iblis masih bergantung pada darah dewa asli. Sepertinya itulah kunci untuk menyempurnakan ramuan pil ini. Namun di antara bahan obat yang diberikan oleh nomor 7, kualitas darah dewa asli bisa dianggap yang paling rendah. Itu tampak kotor dan berbintik-bintik, sehingga akan memberikan dampak pada ramuan yang dimurnikan untuk pil tubuh dewa dan iblis tidak akan memiliki kualitas yang baik. Tentu saja darah ini bukanlah esensi darah. Bagi Xiaoyan, setetes darah ini tidak akan membahayakan tubuhnya. Jika pil tubuh dewa dan iblis dimurnikan dengan darah dewa aslinya sendiri, maka itu akan memberikan perbedaan besar dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh sosok nomor 7, sehingga akan meningkatkan kualitas pil tubuh dewa dan iblis. Bagaimanapun, itu dapat dianggap sebagai kekuatan Xiaoyan dari darah dewa aslinya sendiri. Kedua pil dewa dan iblis ini akan kumurnikan dengan lebih baik, dan itu harus terlihat sempurna di mata nomor 7, sehingga dia tidak akan meragukan level alkimiaku. Setelah Xiaoyan selesai bergumam pada dirinya sendiri dan dia segera mulai memurnikannya. Sekarang dia sudah memiliki pengalaman, jadi Xiaoyan mengetahui urutan bahan obatnya, sehingga secara alami akan mempermudahnya melakukan pemurnian. Saat ini di dalam kehampaan yang terlihat hanyalah seberkas cahaya api yang melesat ke ujung. Jika dilihat dari slip giok yang diberikan oleh Yuyan, maka masih ada jarak antara tempat ini dengan tempat sekte boneka dewa yang dicari Xiaoyan. Namun selama periode ini akan memberi Xiaoyan cukup waktu untuk memurnikan pilnya. Selain pil tubuh dewa dan iblis, ada juga 4 pil 9 naga yang dipercayakan kepadanya. Adapun ramuan beracun yang dipercayakan oleh sosok nomor 6, Xiaoyan tidak akan pernah mengeluarkannya lagi dari batu giok dan tidak akan membantunya memperbaikinya. Saat berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan bahan pil naga sejati yang dipercayakan oleh nomor 4 untuk dimurnikan juga. Namun dia tetap memprioritaskan pemurnian pil pesanan nomor 7 terlebih dahulu. Bagaimanapun, pil ini bisa ditukar dengan barang milik nomor 7. Daripada mengharapkan bantuan, dia merasa lebih realistis menukar sesuatu dengan sesuatu. Apalagi sekarang Xiaoyan lebih banyak kebutuhan, sehingga itu merupakan pilihan yang lebih tepat. Sementara itu di sekte boneka dewa, terlihat ada rantai besi yang menghubungkan peti mati yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu. Di bawah peti mati tergantung bintang yang berbentuk aneh. Bintang besar ini sebenarnya diukir menjadi tengkorak besar. Pada saat ini terlihat ada sosok-sosok yang lalu lalang atau duduk bersila di atas peti mati. Tanpa terkecuali, semua sosok yang ada di sini membawa peti mati dan sebagian besar orang berkumpul di tengah bintang tengkorak. Di tengahnya terdapat sebuah altar, kemudian ada lautan darah melonjak dari peti mati berwarna merah darah yang mengambang di atasnya. Di sekitar altar terdapat 7 atau 8 sosok yang sedang duduk bersila, dan kedua tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang rumit. Eksistensi yang ada di dalam peti mati pemurnian tubuh ini sepertinya mengandung semangat dunia yang kaya. Jika berhasil disempurnakan, maka itu pasti akan menjadi salah satu raja boneka dewa.
Saat mengetahuinya, aku memberikannya racun iblis. Setelah mengorbankan jutaan nyawa, baru kemudian dia dapat ditekan oleh roh jahat. Dan ini cukup untuk membuatnya kehilangan kecerdasannya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melatihnya menjadi boneka dewa. Masing-masing dari kalian harus mengorbankan boneka dewa. Asalkan bisa disempurnakan, dia pasti akan menjadi salah satu dari 10 dewa sekte kita. Setelah pemimpin di antara mereka selesai berbicara, sosok-sosok di sekitarnya langsung bertindak tanpa keraguan sedikit pun. Segera semua orang mengulurkan telapak tangan mereka yang layu ke peti mati, seolah-olah hanya tersisa kulit dan tulang. Saat sosok-sosok di dalam masing-masing peti mereka meninggalkan peti mati, sosok-sosok kurus ini berubah menjadi asap putih. Namun sesaat kemudian, mereka benar-benar kembali ke wujud manusianya. Mereka tampak seperti orang biasa, dan sosok-sosok ini tanpa ragu-ragu bergegas langsung ke dalam kolam darah. Saat memasuki kolam darah, tubuh mereka seolah-olah dicairkan oleh magma dan tiba-tiba meleleh menjadi darah. Seketika cahaya berdarah berkilauan di altar dan peti mati itu tampak mulai semakin bergetar, seolah-olah makhluk di dalam peti mati itu akan meledak keluar. Kemudian beberapa orang lainnya segera mengambil tindakan. Di bawah tekanan terus-menerus, peti mati itu perlahan berhenti. Segera, semburan raungan rendah seperti binatang buas keluar dari sana. Saat mendengar suara ini, pemimpin yang wajahnya ditutupi dengan garis-garis hitam dan putih, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selesai, selesai. Ini pasti akan menjadi boneka dewa terkuatku. Tawa liar pria itu bergema di atas altar, tetapi saat ini Xiaoyan sendiri sudah mendekat dan ada beberapa gambaran berbintik-bintik yang muncul di benaknya. Dia melihat ada darah di depan matanya dan vitalitas avatar Juji menghilang dengan cepat. Sepertinya aku sudah terlambat. Sambil memurnikan pil, Xiaoyan sedikit mengernyit dan sepertinya tidak ada yang bisa dilakukannya dalam situasi ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.